Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagir, NIM saya 12 17 006. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pembawa materi, tapi hanya slide 2 dan 3. Ya, teman saya di sini ada Arpian, NIM-nya 12 17 0169, Maskur 12 17 0305, Bilan Jauhari 12 17 0156, Rama Ramadan 12 17 0247. Materinya ini di sini tentang analisis tata kelola dan perencanaan investasi teknologi informasi dengan metode COVID dan Fault IT. Sisa kedua, pengembangan teknologi yang tepat dan sesuai dengan target merupakan hal yang menjadi prioritas dalam menyelesaikan proyek-proyek yang berhubungan dengan teknologi informasi untuk mendukung orang bisnis dalam mengelola dan mengembangkan tanggung jawab tersebut. Vault IT menyediakan perangkat proses bisnis yang IT related, kunci praktik manajemen, panduan manajemen dan model kematangan. Vault IT merupakan pelengkap atau pendamping dari COVID, sehingga struktur dari template-nya itu mengikuti COVID. Prinsip Vault IT. Prinsip Vault IT enable investment atau investasi TI. Pertama, dikelola sebagai portofolio investasi. Kedua, investasi yang dihasilkan dari TI akan dikelola melalui keseluruhan siklus ekonominya, mencakup keseluruhan aktivitas yang diperlukan untuk memperoleh nilai bisnis. Keempat, dikelola melalui keseluruhan siklus ekonomi. Lalu ada value delivery practice atau praktik penyampaian nilai. Yang pertama itu ada mengenali adanya perbedaan kategori dari investasi yang akan dievaluasi dan dikelola secara berbeda. Yang kedua ada tentang menjelaskan dan mengawasi matriks utama dan memberikan respon yang cepat terhadap segala perubahan atau penyimpanan. Ketiga, kaidah pemberian nilai dapat dipantau, dievaluasi, ditingkatkan secara berkelanjutan. Terakhir, keempat, dipantau, diawasi, dan diingatkan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Selanjutnya slide keempat akan saya serahkan ke Arpian. Oke, kepada Arpian saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat implementasi Vault IT. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari implementasi Vault IT. Yang satu, meningkatkan pemahaman dan transparan atas biaya resiko. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan memilih investasi yang memiliki potensial pengembalian manfaat terbesar. Yang ketiga, ada meningkatkan kecenderungan keberhasilan dalam menjalankan investasi tersebut dapat menghasilkan manfaat sesuai yang diharapkan.
Yang keempat ada mengurangi biaya dengan hanya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Dan yang kelima ada korektif atau menghentikan investasi yang tidak menghasilkan potensi manfaat yang diharapkan. Dan yang keenam ada mengurangi resiko kegagalan, khususnya kegagalan yang berisiko tinggi, mengurangi kejutan yang berhubungan dengan biaya dan delivery IT. Dan saya akan menjelaskan selanjutnya ada istilah kunci dari file IT framework. Dan sini ada yang satu ada portfolio management, kedua ada program management, dan ketiga ada project management. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari portfolio management, program management atau project management. Dan di sini ada contoh istilah file IT framework. Yang ke satu, agar dapat menerapkan file IT secara baik, organisasi yang harus dapat memahami perbedaan antar manajemen proyek, manajemen program, dan manajemen portfolio. Yang kedua ada project management atau disebut manajemen proyek. Seperangkat aktivitas yang terstruktur yang fokus pada penyampaian kapabilitas berdasarkan pada jadwal dan budget yang disetujui atau disebut penting namun tidak cukup untuk mencapai outcome bisnis yang diinginkan. Program manajemen atau manajemen program mengelompokkan proyek yang tekstur dan saling terkait diperlukan untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan dan penyampaian nilai termasuk di dalamnya manajemen perubahan bisnis, proses bisnis orang, dan lain-lain. Dan ketiga ada portfolio manajemen portfolio mengelompokkan, mengelola, dan memantau program investasi atau layanan IT atau proyek IT atau aset IT dan sumber daya lain untuk mengoptimalan nilai organisasi. Nah, di slide 7 ada domain file IT. Terdapat 3 domain file IT, ada value governance atau disebut FG, portfolio management atau disebut PM, dan investasi management atau disebut IM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bildan Jauhari. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang beberapa domain file IT, dimulai dari value governance, bisa disingkat sebagai VG atau bisa disebut juga dengan tata kelola nilai. Berikut merupakan sifat dan karakteristik dari VG itu sendiri. Yang pertama, tujuan domain ini untuk memastikan bahwa praktik manajemen nilai tertanam dalam organisasi memungkinkan untuk menjamin nilai maksimal dari investasi TI, memungkinkan investasi melalui siklus ekonomi secara penuh. Domain ini digunakan untuk membangun praktik manajemen nilai dalam organisasi. Hal ini mengamankan nilai maksimal dari investasi TI. Lalu komitmen terhadap praktik manajemen nilai membantu organisasi untuk mengamankan arah strategis untuk keputusan investasi. Value governance sendiri membentuk dan mengintegrasikan proses dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Karakteristik dari portofolio investasi didefinisikan untuk mengetahui apakah akan dapat mendukung investasi baru. Lalu terakhir, pengalaman organisasi dari waktu ke waktu dapat diterapkan untuk meningkatkan manajemen nilai. Jadi secara garis besarnya, VG ini sendiri ada untuk mengoptimasi nilai yang diperoleh atas investasi dan membahas mengenai struktur serta proses yang dibutuhkan untuk memastikan praktik-praktik manajemen nilai telah berjalan dengan baik di suatu organisasi, sehingga nantinya akan menjamin nilai yang optimal dari sebuah investasi yang tertanam di sebuah organisasi maupun perusahaan. Lalu berikutnya merupakan proses dari value governance yang terangkai dalam subdomain berikut. Yang pertama, VG1. Tujuan dari VG1 ini ialah untuk memperkuat kepemimpinan dalam mengembangkan pemahaman yang baik dari tata kelola dan wawasan yang jelas ke perusahaan serta memastikan keselarasan dan integrasi bisnis dan TI. Lalu yang kedua,
PG2. PG2 dibutuhkan untuk menentukan kerangka tata kelola untuk manajemen nilai TI, termasuk proses pendukung, menilai kualitas dan ruang lingkup proses saat ini untuk menentukan persyaratan proses masa depan, sehingga mereka memberikan kontrol dan pengawasan yang diperlukan. Lalu yang ketiga, PG3 membahas lebih spesifik mengenai tipe-tipe portofolio dan kriteria yang perlu ditentukan oleh pihak bisnis. Yang keempat, PG4 meninjau praktek penganggaran perusahaan dan kemudian menerapkan perubahan yang diperlukan untuk mengimplementasikan praktek perencanaan keuangan yang terkait dengan manajemen nilai secara optimal untuk memfasilitasi persiapan bisnis case serta pengambilan keputusan investasi dan investment manajemen yang berkelanjutan. Selanjutnya PG5. Proses di mana monitoring tata kelola yang efektif harus diterapkan di atas praktik-praktik manajemen nilai. Lalu yang terakhir, PG6, meninjau lesson learned atau melihat dari hasil sebuah pembelajaran dari manajemen nilai, lalu rencana dalam memulai dan memantau perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan proses dari tata kelola nilai, manajemen portofolio, dan manajemen investasi. Selanjutnya merupakan contoh domain lain dari FAL IT, yaitu Portfolio Management atau bisa disingkat dengan PM. Tujuan domain ini adalah untuk memastikan organisasi menjamin nilai optimal di seluruh portofolio investasi TI. Domain ini memastikan investasi TI dalam portofolio memberikan nilai optimal bagi bisnis organisasi, batas investasi didefinisikan dan kinerja portofolio dipantau. Setiap investasi TI diprioritaskan dan dievaluasi. Agar pengelolaan investasi TI dapat optimal, investasi TI tersebut harus disertakan dalam setiap portofolio investasi bisnis. Ada beberapa jenis investasi TI dengan kompleksitas dan derajat kebebasan dalam alokasi dana. Kriteria evaluasi penting untuk ditetapkan pada setiap jenis investasi. Lalu terakhir, manajemen portofolio harus dikelola secara aktif dan disesuaikan dengan manajemen perusahaan. Jadi kehadiran dari PM ini sendiri ialah untuk memantau kinerja portofolio, mengelola profil sumber daya, lalu menjadikan portofolio investasi IT selaras dan memberikan kontribusi optimal terhadap sasaran strategis organisasi, sehingga perusahaan menjamin nilai yang optimal pada portofolio investasi. Proses dalam domain portfolio management atau disebut PM. 1. PM1 Establish Strategic Direction and Target Investment Mix atau menentukan arah dan target strategis investasi. 2. Itu PM2 Determine Availability and Source of Funding atau menentukan ketersediaan sumber dana. Ketiga itu PM3 Manage Human Resource Ability atau disebut mengelola kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat itu PM4 Evaluate and Select Programs to Fund atau disebut mengevaluasi dan memilih program yang akan didanai. Terus yang kelima itu PM5 Monitor and Report on Portfolio Performance atau pengawasan dan pelaporan kinerja portfolio investasi. Yang keenam itu PM6 Optimize Portfolio Performance atau mengoptimalkan kinerja portofolio investasi. Selanjutnya itu contoh domain FAL IT Investment Management atau disingkat IM. Jadi di sini tuh satu itu tujuan domain ini adalah untuk memastikan semua individu menjamin investasi TI berkontribusi dalam proses menciptakan nilai bisnis yang optimal. Yang kedua itu domain ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama business case, yaitu berfungsi untuk menentukan program investasi
yang sesuai dan mengelola eksekusi dari program tersebut. Yang kedua itu program manajemen atau mengelola proses yang mendukung pelaksanaan program benefits. Terus itu yang terakhir, melalui domain ini perusahaan mengidentifikasi kebutuhan bisnis mereka. Selanjutnya itu proses dalam domain portfolio investment management atau disingkat IM. Itu prosesnya yang pertama itu IM1, develop and evaluate initial program concept business case, atau ya bahasa Indonesia adalah mengembangkan dan mengevaluasi bisnis case dari konsep awal program. Yang kedua itu IM2, understand candidate program and option, atau itu juga disebut memahami usulan program dan pilihannya. Itu selanjutnya itu IM3, develop and program plan, atau mengembangkan perencanaan program. Yang keempat itu IM4 atau develop full lifestyle costs and benefits, atau juga disebut mengembangkan siklus hidup dari biaya dan keuntungan. Yang kelima itu IM5, develop detail candidate program business case. Disebut itu juga mengembangkan business case program secara detail. Yang keenam itu IM6, launch and manage the program, atau meluncurkan dan mengelola program. Terus itu yang ketujuh IM7, update operational portfolios, atau memperbarui portofolio operasional. Dan yang ke-8 itu IM8, update the business case, atau memperbarui business case. Dan yang terakhir itu IM9 atau monitor and report on the program, atau mengawasi dan melaporkan program. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Kur. Mas Kur, silakan. Terima kasih Rama. Selanjutnya saya akan membacakan slide ke-14. Sini model kematangan PAL IT Domain Value Governance. Level 1 inisial. Organisasi melihat bahwa IT adalah biaya sekaligus investasi. Ada peningkatan komunikasi antara bisnis dan TI tentang perlunya laba dan investasi. Level 2 repeatable. Ada peningkatan kesadaran antara manajemen bisnis dan TI tentang kebutuhan tata kelola yang lebih formal. Level 3 definite. Fungsi bisnis dan TI memahami persyaratan tata kelola untuk memilih dan melaksanakan investasi baru, memberikan hasil layanan TI secara efisien, memastikan alokasi optimal sumber daya TI. Level 4 managed komitmen antara fungsi TI dan bisnis untuk mengoptimalkan kontribusi investasi dan layanan TI terhadap nilai bisnis. Selanjutnya model kematangan PAL IT Domain Portfolio Management. Level 1 inisial. Beberapa fungsi bisnis menerapkan praktik manajemen portofolio secara terpisah dalam lingkungan kegiatan mereka tanggung jawab dalam manajemen. Kedua, repeatable. Ada peningkatan kesadaran
tentang kebutuhan untuk mengelola investasi TI menggunakan portofolio bisnis case. Level 3, manajer direksi dan manajemen eksekutif berkomitmen penuh untuk manajemen portofolio dan secara meninjau kinerja portofolio. Peran manajemen portofolio, tanggung jawab, akuntabilitas, dan praktik pendukung diterapkan secara konsisten. Lalu model kematangan file IT Domain Investment Management atau IM. Level 1, inisial. Proses investasi masih ada HOC. Business case jarang dibutuhkan, terdapat matriks finansial tetapi fokus hanya pada biaya penyampaian, solusi TI, alat, dan kemampuan bergantung pada individu budget TI. Level 2, repeatable. Ada proses yang intuitif saat mengembangkan business case tetapi belum didefinisikan secara formal. Fokus utama adalah pada biaya, tetapi ada pemahaman mengenai manfaat, ada peningkatan dalam keikutsertaan bisnis. Level 3, definite. Terdapat standar dan alat untuk mengembangkan business case termasuk manfaat tingkat tinggi, baik finansial maupun non-finansial, serta biaya dan risiko untuk sebagai investasi yang besar. Fokus pada keluaran bisnis yang jelas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.